Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 9 Juli 2025, hari yang cukup menarik. IPO-nya sudah pada mulai beberapa listing dan IHSG ikut menguat 0,57%. Candle-nya bagus dan seperti biasa nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram yang free untuk publik, itu bisa. Saya tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi aja. Jadi itu free untuk CCS publik dan tinggal join link yang ada di deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram yang premium, cuan-cuan saham premium, bisa juga cara tinggal simak video di YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang di halaman awal ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Teman-teman bisa simak dulu infonya sekitar 5 menit ini ya, dan kalau misalkan sudah paham, tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Nah, tinggal diisikan aja beberapa poin-poin yang ada di situ, dan penjelasannya sudah lengkap ada di video ini, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham premium, bisa tinggal simak video di YouTube dan mendaftar melalui form yang ada di deskripsi pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Oke, itu untuk beberapa info tadi ya. Sekarang kita masuk IHSG, tapi sebelumnya saya pengen berbagi info mungkin ya, barangkali siapa tahu ada. Saya pengen coba semacam program baru, itu private consulting, private coach lah bahasanya, untuk teman-teman yang ingin dibantu secara private ya. Ini sifatnya nanti intensif, benar-benar portofolionya dibantu secara private, baik misalkan dalam kondisi cash baru atau misalkan kondisi portofolionya baru ada yang nyangkut, itu nanti juga bisa dibantu dulu sampai nanti survive dan baru di coaching atau dibimbing lah secara private. Nah, ini mungkin program eksklusif ya dari cuan-cuan saham, dan mungkin untuk persyaratannya ada minimal capitalnya, dan mungkin barangkali teman-teman ada yang tertarik membutuhkan itu. Nanti bahkan dengan skema yang lebih lanjut lagi juga bisa, dan yang jelas kondisinya juga pasti dipastikan aman tanpa transfer dana dan lain sebagainya. Barangkali teman-teman ada yang berminat, mungkin nanti bisa hubungi saya melalui DM Instagram aja ya. Jadi @cuan-cuan saham bisa melalui DM Instagram tersebut. Nah, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini itu tadi ya, IHSG naik 0,57%, candlenya cukup solid, volumenya tidak kelihatan ya. Dan kalau dilihat dari bentuknya, kayaknya malah dia mau breakout ya. Jadi memang kemarin itu walaupun dia ada potensi continuation, tapi memang belum clear ya, dan masih konsolidasi. Dan ini juga belum ada konfirmasi juga, seperti itu. Cuman yang jelas masih sama view-nya, IHSG ranging antara 6750 sampai 6970. Break ke atas dia akan higher high, melanjutkan penguatan. Kalau misalkan jebol ke bawah, dia bakalan lower low. Kalau dilihat dari bentuknya saat ini, IHSG kayaknya mau uji resist 6970 ya. Kalau misalkan area tersebut di break, maka akan ada penguatan bisa sampai 7000 bahkan 7100-an, seperti itu. Sedangkan untuk support terdekat masih di area 6850 lah. Tuh. Dan kalau misalkan area tersebut jebol, nextnya dia ada di 6750 ya. Dan kalau area itu tembus, baru dia akan continuation, seperti itu. Untuk IHSG ya, pergerakannya belum signifikan ya, lebih ke kita tunggu konfirmasi lagi. Support sekarang masih di 6900 ya, dan dia besok akan uji sekitar 6970 ya. Semoga aja breakout, karena kalau kita lihat beberapa saham juga mendukung untuk breakout. Kalau breakoutnya pakai sahamnya Pak PP ya, sedangkan kalau kita lihat Big Bang pun juga sudah pada mau bottoming, ada potensi
ya IHSG bisa breakout. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Ini indikasi yang bagus ya, ketika dia kena resist tapi rejectnya tidak terlalu kuat. Biasanya mau breakout, tapi ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi, karena semuanya bisa terjadi. Oke, untuk IHSG, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari PANI udah berhasil breakout ya. Kemarin belum jadi kita bahas kan. Kita bahas aja sekarang. PANI. Ini memang apa ya, kalau by price action dia cukup menarik. Tapi memang kemarin belum dikasih lewat. Masih kayak menunggu momentum lah. Seperti itu. Oke, hari ini PANI naik 11,27% dengan candle yang cukup solid dan volumenya juga sangat bagus. Ini juga salah satu view stock pick di grup cuan-cuan saham premium ya. Dan ya, ini on track dengan target saat ini. Saya pengen hapus lah biar fresh, bersih ya. Kita bahas dari awal. PANI ini bullish ya, dari pucuk bawah sampai pucuk atas. Kemarin dia ke 19 ribuan. Lalu di sana dia reversal ya. Nih, head and shoulder bisa, apapun itu, yang jelas dia punya lower high, lower low. High, low, higher high, lower low, lower high, lower low. Ya, sudah ada short term reversal dari PANI. Turun sampai 7.200, lalu sekarang kembali ke 13.500 ya. Untuk view besar ya, dia sudah berhasil breakout dari downtrend lainnya. Ini indikasi yang bagus. Kita bisa revisi dari Fibonacci-nya karena sudah berhasil di break 19.625 sampai low-nya di sini 7.300. Dan ini adalah beberapa resist dari PANI seperti itu. Kalau misalkan ditanya kenapa hari ini dia cuma sampai 13.500, karena ya dia posisi di resisten ya. Ini ada resisten dan juga ada Fibonacci 0,618. Bahkan ini pun juga target terdekat dari PANI ya, yang ada di yang saya sampaikan di grup juga. Kalau misalkan dia berhasil lewat 12.300, maka targetnya ada di 13.500-an. Seperti itu. Sedangkan supportnya waktu itu masih di 10.000, 11.000-an lah. 11.000 sampai 10.400. Nah, terus sekarang gimana Mas? Ini dia di area 13.500. Ya jelas opsinya sama. Dia bisa naik, dia bisa turun. Nah, yang perlu dilakukan adalah posisi masing-masing. Kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa mulai siap-siap pasang trailing stop. Karena takutnya dia koreksi dalam, itu bisa juga. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik wait and see dulu. Seperti itu. Nah, kalau masih punya barang, bisa dilihat dulu aja, kira-kira nanti dia bisa menguat sampai mana. Kalau misalkan lanjut, apa nggak bisa Mas? Ya bisa juga. Semua bisa terjadi di market. Dan ya, rejectnya udah mulai kelihatan ini ya. Tuh, cuman dia biarkan marketnya mengkonfirmasi. Kalau TS sekarang mungkin ini, under 13.000. Jadi kalau teman-teman masih pengen nge-keep barangnya, selama nggak jebol 13.000, masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 13.000, ada arah koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan menguat, target selanjutnya di sini, 15.900. Fibonacci 0,786, pas di area neckline juga. Area ini resist semua lah isinya ini. 13.5 sampai 15.9 ini. Ya, karena itu area pullback-nya dia. Untuk resisten di sini juga ada di 15 ribuan ya, 15.000 sampai 15.200. Jadi saya rasa kalau misalkan dia berhasil lewat 14 ribunya, maka selanjutnya di 15.000 sampai 15.200. Seperti itu. Itu kalau melanjutkan penguatan. Kalau misalkan koreksi gimana Mas? Ya bisa juga. Misalkan dia mau bikin head and inverted head and shoulder, bisa juga. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Turun sampai 10.000 lagi, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan dia mau sampai retest neckline doang, itu pun bisa juga. Yang jelas saat ini 12.200 sudah menjadi area support dari PANI. Artinya kalau teman-teman punya barang di bawah 12.000 itu sudah sangat aman, tinggal pasang trailing stop. By chart pattern, kalau misalkan kita menggunakan target ya, kita asumsikan ini sebagai continuation, maka targetnya pun juga sebenarnya masih lumayan, itu di 19.750-an. Seperti itu apa? Tapi apakah langsung ujuk-ujuk besok ke sana? Pasti enggak ya, akan ada drama dan lain sebagainya. Kesimpulannya untuk sekarang dari PANI sendiri, TS tadi ya masih di 13.000, selama nggak jebol 13.000 masih ada potensi lanjut. Sedangkan untuk support saat ini masih cukup jauh di area 12.000 sampai 12.300. Makanya tadi saya bilang kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu, karena ini jauh dari area support dan dekat dengan resisten. Seperti itu. Nah, misalkan dia berhasil break, nextnya tadi 15.000 sampai 15.400, baru setelah itu di sekitar 17.000-an tadi ya Fibonacci-nya ya. Saya kok lupa. Nah, ini 15.900-an, baru terakhir di 19.700. Apakah bisa higher high Mas? Ya semua bisa terjadi di market ya, pasti. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia mau kayak gimana.
Tuh, kalau kita asumsikan ini sebagai continuation pun bahkan juga bisa masih lanjut ya. Nih. Tuh. Di sini kita falling wedge. Nah, targetnya kemana? Ke 28.000 sampai 36.000. Apakah bisa, Mas? Bisa. Tapi syaratnya dia harus all time high alias breakout 19.700. Seperti itu. Jadi ya, ini maksud dari kita punya gambaran, kita punya view, tapi dalam jangka pendeknya kita kawal pergerakannya. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk PANI. Transaksinya bagus, netral, normal. Cenderung akumulasi ya. Bandermologi juga cakep. Ini juga kenapa jadi salah satu menu di grup, karena dia sideways disertai dengan akumulasi, dan hari pun dikasih breakoutnya seperti itu ya. Yang penting sama, selalu batasi risiko aja, sesuaikan dengan posisi masing-masing. Cuan kemarin udah kita bahas juga ya. BRI udah, BRPT udah, Antam deh, lama kita nggak update view-nya. Coba kita bahas Antam. Aneka Tambang. Oke, kita bahas Antam, di mana hari ini dia turun 0,34%. Candlenya biasa aja, dan volumenya pun juga terlihat mengecil. Antam kita sedikit review setelah dia sideways panjang dari Oktober 2024 sampai April 2025, berhasil breakout high, naik sampai area 3.600. Di situ dia double top 1, top 2, lalu koreksi. Reject dari yang sebelumnya support, become resistant, dan sekarang di area 2920. Nah, untuk saat ini kita bisa asumsikan Antam ini sedang sideways ya. Dengan range ini 3120. Ini pada view kecil ya. Kalau view besar, view menengahnya sih masih uptrend. Tapi untuk view kecilnya di sini dia sedang sideways. Ranging lah nih. Dan yang kayak gini ini butuh konfirmasi. Ya, ini sebenarnya jadi setup. Kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai sideways, teman-teman pengen entry ini kan low risk ya. Misalkan stop loss taruh di bawah 2880 lah kayak gini. Nah, ini misalkan stop loss-nya di 2%, targetnya di 10%, ya. 1:5, masih lumayan menarik. Tuh. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut penurunan, maka masih terjadi lower low, dan target lower low-nya ada di sini. 2.700 sampai 2.600, seperti itu. Artinya apa? Besok kalau misalkan Antam jebol 2830, kuncinya di 2830 ya. Kalau 2830-nya jebol, dia ada target ke area sekitar sini. 2720 sampai 2650. Itu kalau 2830-nya jebol. Tapi kalau besok dia menguat lalu breakout 3160, maka dia ada double bottom dan akan melanjutkan pattern bullish-nya. Seperti itu. Jadi ya lagi-lagi sama, biarkan dia mengkonfirmasi. Kalau pengen entry di bawah mendekati support 2830, sedangkan kalau mau exit mendekati resist di 3150. Nih, either itu dia breakout atau breakdown, saya pun juga belum tahu. Biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau kita lihat dari transaksinya hari ini cukup bagus, big akumulasi, big, normal, big. Dari bandermologi cenderung sedang menyamping. Tapi ya belum ada jualan ya, jadi buy akumulasi ini masih bagus. Siapa tahu dia mau turun sekali lagi bikin continuation, itu pun bisa juga. Yang penting itu batasi resiko selalu. Untuk Antam kita lanjutkan, saya pengen coba bahas apa nih? Toba Happy Cuan ya, kalau ada yang eksekusi. Ada di grup, ada di YouTube juga. Nggak usah saya bahas dulu. CBDK boleh deh sekalian ya. Kita bahas PANI, kita bahas CBDK-nya sekalian. Oke, ini juga related dengan PANI ya. Hari ini CBDK naik 6,58%, candlenya ada reject, dan volumenya terlihat masih imut-imut. Masih malu-malu tapi setidaknya ada penguatan. Terakhir CBDK IPO naik sampai 11.000, turun sampai 4.000, naik 7.600, lalu sekarang di 0,618 5.300 ya. Dan kalau kita perhatikan dia sudah berhasil breakout dari downtrend line di sini. Nih ya, dia sudah berhasil break dan ini indikasi yang bagus seperti itu. Dia kena support 0,618 lalu berhasil breakout. Ada asumsi dia bisa membentuk higher high ya, alias uptrend channel. Artinya ada potensi 7.600 ini di break. Mungkin naik sampai 8.300, bahkan sampai 9.600, semuanya juga bisa terjadi. Seperti itu. Nah, tinggal pertanyaannya kira-kira dia bisa sampai kemana? Kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah. 5.400. Nah, ini adalah beberapa resist dari CBDK. Terdekat dia di 6150, baru setelah itu di 6425, baru 6700. Kalau saya lihat sih, kalau misalkan besok PANI masih lanjut ya, saya rasa CBDK bisa ke 6.700-an. Seperti itu. Baru mungkin koreksi dulu, itu bisa juga.
Yang jelas gunakan area-area ini sebagai resist. Maksudnya gimana Mas? Ya maksudnya kalau misalkan kena area ini lalu ada pelemahan, nah itu bisa manfaatkan untuk kurangi porsi sebagian dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk support masih sama, dia di 5.400, baru setelah itu di 5.800. Sedangkan untuk resist tadi 6150, 6425, 67, 71, 7650, baru kalau breakout dia ke 87 sampai 9400. Seperti itu. Gunakan Fibo ini aja sebagai support dan resisten. Kita lihat transaksinya apakah sama kayak kakaknya. Tidak terlihat sesuatu yang konsisten ya dari bandarmologinya. Volume flow-nya pun juga sama. Jadi ya pure price action lah. Tuh. Mungkin misalkan besok dia melemah dulu sampai sini 5.900-an tuh menarik ya. Jemput EMA 20-nya. Tuh, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Berikut CBDK, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek sudah muncul deh. Ini saham fundamentalis yang sudah koreksi cukup dalam ya. Oke, kita bahas SIDO. Dimana hari ini dia naik 5%. 5,1%. Candlenya solid, volumenya bagus. Transaksinya langsung aja masih so-so ya, masih biasa. Menarik juga ini. SIDO ini muncul setup ini. Nah, kita bahas pada big view-nya dulu untuk SIDO muncul. Kalau dari monthly ya, ini kalau kita perhatikan, SIDO muncul ini saham bullish dari tahun 2017. Dia di Rp200, bullish sampai Rp1.000 ya. Di sana dia patah uptrend, lalu dia reversal karena punya lower high lower low. High low, lower high, lower low ya. Artinya di sini dia punya downtrend channel dan terlihat kemarin naik sampai 71, 75 masih respect dari downtrend channel tersebut. Turun lagi sampai 482 menyentuh support yang sama dan ada potensi dia akan rebound. Reboundnya sampai mana? Kita bisa tarik aja Fibonacci dari atas sini 775 sampai 482. Dan saya rasa sih kalau yang area yang cukup bagus ya di 610. Ini Fib 0,5 pas di resist dan juga pas di downtrend line. Seperti itu. Jadi mungkin untuk target jangka menengahnya SIDO muncul ini saat ini di 610 di Fibonacci 0,5. Nah, kalau kita ke view kecilnya, dia juga sudah ada konfirmasi awal ya, double bottom 1, bottom 2, dan tinggal menuju ke targetnya. Sebelum ke sana, ini ada resist dulu di 550, baru habis itu di 600, baru setelah itu 610. Jadi untuk sekarang, ini support SIDO muncul ini di 500, nextnya di 490. Sedangkan untuk resist ada di 550, baru 610. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batas risiko aja. Kalau dari moving average kayaknya ada potensi masih bisa dijemput di 500 ya. Kalau teman-teman pengen entry, ini bisa manfaatin 500. Kalau besok dikasih pelemahan, baru targetnya ke 610. Yang penting sama selalu batasi risiko aja. Untuk SIDO muncul, kita lihat dari bandarmologinya sih tidak disertai akumulasi ya. Jadi makanya kayaknya targetnya 610 doang, nggak sampai breakout. Tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Kita lanjutkan, setelah SIDO muncul, saya pengen coba cek si kayaknya bahas satu CPO menarik ya. Tadi CPO pada jalan soalnya. Saya pengen bahas TAPG aja deh. TAPG, kok nggak bisa dibuka ini? Lah, kenapa ini TAPG nggak bisa muncul? Udah, kita price actionnya pakai ini aja ya. Tapi nanti nggak bisa lihat transaksinya juga. Nggak apalah, kita pure price action aja untuk TAPG. Nggak tahu nih kenapa nggak muncul nih TAPG. Tapi ini muncul TAPG. Tapi di chartnya nggak muncul ya. Ya kita nggak apa. Kita pakai transaksinya aja nanti. Oke, kita bahas TAPG seperti biasa. Kita ke view besar dulu. Hari ini dia naik 11%. Candlenya sangat cakep, volumenya sangat besar. Pada monthly ini saham uptrend ya. Jelas nih. Uptrend setelah dia sideways, bearish trap, bull trap, lalu berhasil higher high, naik sekarang sampai di 1125 all time high. Dan langsung aja kalau kita cari target terbesarnya, ini kita tarik 925 sampai low-nya kemarin ada di 505. Dan ini adalah target dari TAPG. Jadi untuk besok masih ada upside dari 1165 sampai 1345 ya. Masih tipis tapi ya setidaknya masih ada upside lah dari TAPG. Kalau kita tarik dari yang sini ke sini juga harusnya sama. Targetnya sama ya. Ini 1135 sampai 1235. Seperti itu. Nah, kita ke view kecilnya. TAPG. Ini baru aja breakout high dan terlihat cakep banget chart patternnya di sini. RBS ya. Resistance become supportnya. Resist, breakout, support, continuation.
Dan kalau kita lihat continuation-nya, ini cenderung ke ascending 1, 2, 3, dan targetnya pun juga harusnya sama 1100-an tadi tuh, 1300 sampai 1165 tadi ya, seperti itu. Jadi ya masih ada upside dari TAPG, tapi jangan FOMO juga. Mungkin kalau yang sudah punya barang tinggal gunakan target tadi sebagai resist, tapi kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu, karena ya risk rewardnya udah nggak bagus. Untuk support masih di 1030-an, jadi masih cukup jauh ya, sedangkan resist di area tadi tuh. Kalau kita lihat transaksinya langsung cakep ya, auto cakep, normal big, dan ya itu untuk TAPG. Mungkin bisa cari saham komoditas yang lain, CPO yang lain ya, kalau mau kejar CPO, karena ya bagus CPO hari ini kenaikannya. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf pada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman tentu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator ini. Sekian dari saya dan salam cuan.